bartender di Auckland ya? No, Auckland? in Costa. In Costa. Yeah, because I have like a promotion in my second contract. Okay. But then after COVID, I decided to finish the contract because the money is not good anymore. Okay. And after that, you get Yeah. the new chance. Yeah. You get the new chance as the Bartender first. Oh, No. bartender first. And then after I get another promotion because of that. Oke. Jadi ini apa ya? Kayak karir yang saat ini bangetnya itu jadi salah satu supervisor di posisi bartender seperti itu. Dan sebelum jadi supervisor, dia dimulai dulu dari posisi sebagai bartendernya. Dan ini setelah berapa lama dapat promosi? Setelah berapa lama bekerja? 1.5 year. 1.5 year. Ya, after 1.5 years, setelah 1 tahun setengah bekerja sebagai bartender, alhamdulillahnya dapat promosi menjadi bartender supervisor. Nah ya seperti itu. Ada 3 pengalaman ya yang Mas Adit ini punya seperti itu. You can ask me in bahasa or you can ask me in English. You got it? Oke. Thank you. Ya, tadi makanya bilang katanya kerja di kapal, Yep. udah nggak sesuai lagi lah sama penghasilannya, pendapatannya kurang. Well, the money is not good anymore, which is like if you compare before COVID, like before COVID maybe you get Sama sekarang mungkin beda Pak, masih sama kayaknya. masih sama gitu. Maksudnya nggak terlalu sih. Mungkin sekarang pas saya tanya ada teman yang masih di saya nggak tahu ya kalau beda company gimana. Yeah. Cuman so far mungkin sampai sekarang pertimbangan saya berarti bukan cuma hanya di gaji tapi juga di worknya di life balance-nya. Maksudnya kalau di cruise ship itu kan you kerja 9 bulan non-stop, tapi sekarang saya masih punya libur 2 hari atau 1 hari. Di New Zealand di hotel atau di mana? Itu mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu. Satu, dia salah satu negara Britania Raya, sebelahnya Australia, sama kayak Australia, Britania Raya juga. Jadi untuk Indonesia visa yang dibolehkan kerja di sana itu namanya AEWV, Accredited Employee Working Visa. Jadi visanya cuma itu satu. Selain itu kita nggak boleh, maksudnya nggak ada visa kerja yang bisa membolehkan kita kerja di sana. Jadi itu harus punya itu dulu. Nah salah satu cara untuk dapat visa itu kita harus dapat offering dulu dari sana, dari company di New Zealandnya. Gitu. Caranya ya kita apply-nya ya kalau misalkan memang kita eligible untuk di-hire sama mereka, karena satu pertimbangannya gaji, karena company nggak mau wasting money buat nge-hire orang dari luar karena biayanya lumayan mahal. Bukan biaya visanya ya, gajinya yang mahal. Satu itu, yang keduanya kira-kira kalau misalkan saya nge-hire orang dengan gaji segini lebih worth it enggak dibanding saya harus nge-hire student di sana gitu. Karena kalau di sana kan student itu bisa kerja dan gajinya masih kecil, maksudnya di bawah minimum wage-nya IWF gitu. Jadi kayak misalnya kalau IWF, kalau kalian buka immigration.go.nz ya, minimum wage-nya buat IWF sekarang itu $31 per hour. Jadi di sana gajinya per jam. Nah kalau student itu cuma paling 21 sampai $22 per jam. Jadi range gapnya itu iya. Nah makanya mereka daripada harus nge-hire orang dari luar yang belum tentu tahu kayak gimana kinerjanya atau segala macamnya, makanya biasanya mereka lebih baik nge-hire working holiday visa, orang turis-turis yang mau kerja, atau student karena range gajinya lebih kecil. Yes, if you didn't like maybe searching or googling, or you don't have like LinkedIn, or you have like JobSeek or whatever, something like that. Yeah. So maybe that's the first thing, that if you want to work there, so you start to find that information about New Zealand.
sertifikat bahasa Inggris dari kedutaan besarnya ya. Bukan dari kedutaan besar, dari lembaganya namanya IELTS. Iya dari lembaga. Kalau di New Zealand juga kayak gitu. Sama, saya juga kemarin minggu kebetulan saya dapat promosi dari, sebenarnya bukan supervisor ya, di sana tuh levelnya manajerial karena saya kemarin ngambil license buat manager. Jadi cuman license saya itu manager, cuman karena di sana udah ada manager dan asisten, jadi saya di posisi ketiga, jadi let's say supervisor lah. Cuman levelnya udah bisa level manager dan saya harus ngambil IELTS. Bandnya itu kemarin 6 saya. Bandnya 6. Jadi IELTS itu kayak TOEFL. Cuman dia untuk internasional atau untuk negara yang native language-nya itu English. Jadi kita harus provide IELTS. Australia itu cuma punya satu macam jenis visa yang memperbolehkan kita kerja di sana, itu namanya working holiday visa. Itu usia maksimumnya 30 tahun, harus provide IELTS, terus harus provide rekening bank dengan saldo minimum 50 juta, harus berebut yang namanya STUWHP, which is yang mengeluarkan itu imigrasi Indonesia. Jadi sainganmu itu ya jutaan. I mean maybe more than 100 million. I mean 100 million ya. No. I mean only for Indonesia. Yeah, because if I ask like people from another country that they have like working holiday, like how you apply the working holiday visa, they say like we just apply, put our name and then put like information about our stuff. Then not even 10 minutes we get the visa. But then from Indonesian people it's very hard, and the competition is like like Indonesia is a lot of people here and they want to work in another country, maybe just to get like better life or whatever, or to get more money. But even in class tiap hari jam 2 saya sih mungkin, nah itu rombongan saya tuh maksudnya geng saya itu 5 orang itu kita sih oke aja karena yang kita kebetulan udah agak berumur gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Nah akhirnya murid kan datang lagi kebanyakan, evening class tetap jalan, yang muda-muda tuh pada berontak, mereka nggak mau karena kebetulan pas ada yang muridnya tambah banyak, guru yang ngajar evening class-nya yang ngajar eveningnya nggak ada, akhirnya saya sama Ipras itu yang ngajar. Ada satu angkatan saya dulu, kita yang ngajar, lama-lama jenuh, yaudah saya bilang ke Mister Rimis, evening class kita nggak adain aja deh, ini kita ganti sama ekstrakurikuler aja, jadi biar anak-anak juga nggak melulu tentang belajar, tapi ada juga misalnya kayak kegiatan ekstrakurikuler biar mereka tuh kayak semangat juga atau cari sesuatu yang lain lah saya bilang gitu. Kalau outing class kan ya boleh, tapi kan itu seminggu sekali juga, ada kegiatan yang lain yang di luar jam sekolah gitu. Kayaknya waktu itu kita punya ekstrakurikuler tuh enggak, no, karena nggak ada orang yang mau modal, kebetulan saya yang modal sendiri waktu itu. Jadi saya waktu itu ada badminton sama futsal, itu rutin setiap minggu itu 2 kali, badminton 2 kali seminggu, futsalnya 1 kali seminggu. Itu jalan tuh, oke, event kelas nggak ada, tapi anak-anak kayaknya pada mau berangkat sekolah lagi kan, gitu. Nah, habis itu ya akhirnya makin Mistofi agak ngedengerin saya mungkin ya, karena basically I'm a teacher anyway, so my bachelor degree is teaching English teacher, yes. So jadi saya agak ngerti maksudnya ini loh, maksudnya kalau mau ngobrol ya ayo kita cari solusi gitu, gimana caranya biar anak-anak juga mau tetap belajar dan mereka cepat menangkap dan ya bisa diikutkan ke interview, dan which is itu kan goalnya. Ya dulu saya sempat jadi ya suka nentang sama Mistofi untuk saya nggak suka cara belajar di sini gitu, di luar segala macam, sampai kita mogok waktu saya mau ini dia nggak usah makanya buat apa gitu loh, maksudnya tujuan juga kan satu pengen dapat duit, pengen ngeberangkatin orang. Saya pun jangan sekarang kita biasa aja gitu kan, kalau jangan kita kan pengen memajukan anak bullshit. This is business
bisnis itu ya larinya kuat. Tapi kan akhirnya kan win-win solution. You juga ngeluarin uang, you ngeluarin uang. Tapi kan kalau misalkan itu dapat kerja, kan kita juga senang dong, ya kan? Akhirnya cepat berangkat, kita juga dapat duit kan? Nah, itu dia. Akhirnya win-win solution itu kan bikin anak-anak senang aja. Saya bilang jangan dikekang mereka. Karena umur segitu kita nggak bisa ngekang. Saya mungkin udah agak berumur, udah bisa berpikir wise gitu kan. Tapi kalau ya anak baru lulus SMA kan nggak bisa kita force them to be our children gitu kan, ya nggak bisa. Jadi ya let it flow aja udah gitu. Jadi banyak dulu tuh banyak drama di sini waktu sebelum dirubah, nggak tahu sekarang nggak tahu. Pernah dapat tekanan Tuh sering banget. Dari mana? di kapal? Oh, kalau di kapal jangan ngomong pernah dapat. Pernah nggak hidup enak di kapal, itu pertanyaannya? Iya. Nggak pernah. Karena menurut saya the only good thing if you work in the cruise ship is you can travel around the world for free. That's it. Itu aja. Selain itu bullshit. Maksudnya kayak life-nya itu nggak work life balance gitu. Kerja. Oke. Gitu sih. Kalau di kapal itu nggak ada. Maksudnya ya you imagine aja lah. Kamu hidup di satu gedung gitu, ada di satu kapal, kamu nggak bisa kemana-mana. Kalau kamu beres kerja, kamu nggak bisa ke deck atas. Deckmu itu cuman buat kru itu di deck tergantung apa ya, cuman normally deck zero ke bawah karena cabin kita itu di bawah permukaan laut. Jadi kita tuh di bawah air. Ya. Nah area buat kru itu kalau kamu misalkan off duty itu cuma di deck zero aja. Kamu nggak bisa naik ke atas, nggak bisa. Jadi dan bayangin tiap hari kerja, tapi tetap aja ada orang yang pengen naik ke kapal ya sih enggak. Mungkin karena saya udah mengalami dan sekarang kerjanya lebih, maksudnya jauh lebih enak gitu, makanya kayak apaan orang pada ke kapal gitu. Padahal dulu aja saya mati-mati yang pengen ke kapal gitu. Sekarang tinggi di sini. Cuma ya gitu. Maksudnya based on my experience sih, ya modern slavery. Ya, jadi ya bayangin lu nggak ada libur satu hari pun. Bahkan kalau kamu sakit pun, kalau dokternya bilang are you fit to work, ya kamu nggak bisa izin, tetap harus berangkat kerja. Dan capek 13 jam atau 10 sampai 13 jam per hari selama 9 bulan. Ya kalau untuk misalkan udah dapat posisi dulu sih di bar oke ya, maksudnya di Costa mungkin di company lain juga sama karena minum itu kan jadi orang sering orang luar kan minum sering gitu, karena itu dapat selling keuntungan profit dari jual minuman itu gede banget, makanya anak-anak dari itu gajinya gede-gede. Kalau sekarang nggak tahu saya, karena setahu saya ada beberapa company itu ya sistem penggajiannya dirubah. Ada kalau dulu ada yang namanya komisi, ada yang namanya bonus, ada yang namanya insentif, ada yang namanya service charge. Kalau sekarang fix aja. Jadi ya segitu-gitunya aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi enaknya kalau menurut saya sih kehidupan di kapal itu jelek. Jeleknya ya gimana? Menurut saya sih jelek aja. Bukan jam kerja, kehidupan. Iya. Work life-nya itu enggak. Terus pengalaman berharga apa yang bisa didapat dari Itu kerja di kapal itu ya build my character, terus build my habit, build my mentality. So when you come to another world, you are the top person. Kamu tuh orang udah yang misalnya kayak kerja sekarang, di New Zealand tuh kalau saya bilang ya kerjanya tuh chilling, santai, nggak ada orang yang marahin. Ngomong kasar aja kamu bisa ngelaporin, manajernya bisa dipenjara karena itu masuk abusive. Jadi ya bukan chilling banget orangnya, asik banget orangnya, dan senang. Pokoknya gimana ya, mau berangkat telat juga nggak ada yang marahin. Karena you don't need to explain why you come late. It's not a fucking business. Itu loh kata manajernya. Yang saya tahu, ya kamu datang tepat waktu. I don't want to hear your reason why you come late. Gitu sih. Jadi kayak beda aja gitu.
ya pengalaman berharganya ya kan paling itu aja bikin build my mentality and build my character, build my habit, attitude, everything like more than become tough, jadi lebih kuat lah. Pas kesana ya jadi mereka senang gitu. Kalau misalkan compare sama orang-orang yang lain yang kerja di sana, saya tuh masih punya mungkin 2 step ahead gitu dibandingkan orang-orang yang lain. Karena ya ini di kapal mah nggak ada apa-apanya, jadi kerja kayak gini. Itu sih yang poin plusnya. Iya, seperti itu ya. Itu hal berharganya. Saya juga tanya, saya kenalkan saya. Siapa? Semalam. Hafiz. Oke. Saya sepil gaji di New Zealand sama di Australia. Di Costa basic salary itu kecil banget. Itu cuman around $500 US dollar. Tapi dulu sebelum COVID, kalau misalkan itu total take home pay itu dulu the biggest salary that we get is like around 3,500 something US dollar. Jadi sekitar 60-an rupiah. Itu kalau misalnya sudah ditotal dengan bonus, insentif dan service charge yang didapatkan sebelum COVID ya, Sebelum jadinya COVID. totalnya itu 60 juta seperti itu ya. Basicnya itu 500-600 basic. Kalau basicnya cuman makanya kalau dibilangnya tuh dulu sebelum kau tuh anak Barkosnya tuh sultan. Jadi you itu bisa sorry ya, saya nggak meng-underestimatekan posisi lainnya, cuman impact-nya dulu yang saya alamin ya, saya nggak pernah nyuci baju, saya nggak pernah ngerapiin tempat tidur karena saya tinggal banyak orang aja. Saya anak Kelly kan ya kan lumayan dapat berapa euro atau berapa dolar, mas saya aja yang nyuci, ya silakan, dari situ yang minta, yang penting saya bayar, bukan saya yang minta, kamu yang mau, ya mau mas, saya nyari sampingan lah ibaratnya gitu. Mas kalau anak housekeeping gitu ya, di $50 gitu mah udah kayak ya, dan tadi tips juga keganti lah, nggak terlalu atau nggak tiap hari gitu. Jadi itu dulu waktu di kapal. Setelah COVID saya sempat ngalamin yang namanya dibayar separuh basic loh ya, bukan separuh in total. Jadi bayangin saya kerja itu sebulan cuma digaji $300. Saya pernah ngalamin itu waktu COVID. Nah sekarang saya dengar untuk asisten bartender itu karena sekarang kan fix salary, jadi udah nggak ada komisi segala macam, udah nggak ada, sudah fix salary itu Yang udah totalnya itu segini yang kamu ya dapat gitu loh. itu Fix. 2.100 asisten bartender ya. Kalau untuk bar lounge kurang lebih sekitar 1.400 $1.500. Itu waktu di sekarang di Costa. Kalau di New Zealand pertama saya datang ke sana gaji saya $25 ya per jam. Terus 25 New Zealand dollar per jam. Sekarang udah 31 per jam. Kerjanya berapa? Ya katanya kalau misalkan saya mau kerjanya pagi, ya berarti kan gitu Pak. Jadi sebulannya bisa sampai berapa? Bisa saya ngambil let's say 40 jam per week ya, 2 hari libur. Di sana itu kalau kalian tahu tuh Australia sama New Zealand tuh tax income-nya itu gede banget. Jadi kurang lebih sekitar yang saya sekarang itu 22 sampai 24% pajaknya per minggu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu let's say dapat uang 10 juta seminggu, kamu cuma nerima 7,5 juta karena pajaknya. Tapi itu juga berbanding lurus dengan fasilitas yang kamu dapat, misalnya kayak kesehatan gratis, kalau kamu punya anak, bawa anak di sana sekolahnya gratis sampai kuliah. Terus fasilitas umumnya di sana, transport, public transportnya everything perfect. Terus jalan segala macam perfect. Pokoknya everything buat ya citizen tuh udah oke lah. Walau emang pajak kita dipotongnya gede, tapi kita bisa ngerasain dari uang pajak itu. Dan
ada tax refund setiap tahun. Ya nggak gede sih, cuman ya 500. Maksudnya itu kayak uang apa sih? Uang cuma-cuma lah, nggak masuk di mana gaji kan. Ya kurang lebih segitu lah. Itu manajemen kerjanya gimana sih? Maksudnya gimana? Manajemen waktunya. Ya yang apa rosternya dari company, dari restorannya dia bikin. Cuman kan sekarang lo gini, kamu misalkan manajer, Ya. kira-kira kamu bakal nge-keep orang yang kerjanya bagus atau yang malas? Yang bagus. Ya, berarti kalau kamu pengen dapat jam kerja, kamu harus bagus dong. Iya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi jam kerja saya nggak pernah kurang dari 50. Karena mereka lebih baik ngurangin saya tuh bisa cover 4 orang sekaligus. Jadi kalau 4 orang nggak masuk, saya sendiri saya masih sanggup. Jadi ya itu. Jadi kalau misalkan orang-orang, karena orang saya tuh gini, kerja 3 hari itu mereka tuh capek katanya. Capek yang nggak mau kerja gini. Padahal kerjanya mulai dari jam 5:30 sampai jam 10 malam. Bilang itu udah capek segala macam gitu lah. Nah itu kesempatan kita buat udah lu mending dia suruh pulang aja lah, nggak ada masalah dia suruh pulang, nggak ada masalah karena kan dia kalau nggak kerja kan dia nggak dibayar juga kan. You can keep me wherever you want. Jadi selama kita bisa mempertanggungjawabkan kata-kata barusan kita itu, manajer akan ngejaga kita dan mereka semua. Daripada kita harus menjaga 4 orang yang doing nothing dan fucking useless, mending kita menjaga 1 orang ini tapi memang bayarnya agak tinggi dikit, tapi kalau misalkan kita kalkulasi ya mending maksudnya ini lebih baik. Paket hemat. Ya, gitu. Paket hemat. Jadi Combo juga. gitu. Tentang lagu Inggris saya nggak tahu. Buta saya nggak tahu. Film saya nggak tahu. Artis internasional saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Maksudnya dengerin lagunya iya, tapi saya cuma dengerin aja. Tapi saya nggak tahu. Oh ini yang lagi hits itu sekarang ini lagunya. Oh ini tuh lagunya si ini. Oh lagu ini tuh ada di album ini, grup band ini. Saya nggak tahu sama sekali. Film nggak pernah ke bioskop. Saya ke bioskop di umur saya sekarang 33 tahun cuma 2 kali. Itu pun nonton filmnya kartun. Jadi saya nggak punya apa preferensi belajar bahasa Inggris saya itu bukan dari situ. Saya lebih suka kesenian, traditional art. Saya lebih suka terus sama filosofi, filsafat. Itu saya yang sering saya baca. Jadi mungkin itu yang bikin cara berpikir dan cara. How do you solve problem? Yes, exactly. Different. Gitu. Jadi asik lah. Menurut saya itu yang kenapa. Oh ya, berarti saya harus belajar lebih giat lagi supaya saya bisa reach my goals. Jadi ya itu pengalaman lucunya salah satunya itu ketika kamu di sana ngelihat orang kerja mainan handphone, kerja datangnya telat, terus di sana kamu bisa ngomong I don't want to work, kamu bisa pulang. Izin, aduh saya semalam habis mabuk nih, masih hangover gitu, saya nggak bisa kerja. It's alright, take a rest. Di sana bisa. Nah itu bikin saya ketawa gitu. Maksudnya kan bisa loh kayak gini. Ya, tapi karena kalau misalnya kamu sebagai as manager kamu marahin dia, itu namanya abusive. Itu namanya kayak ya abusive, kekerasan. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi ya udah, karena mungkin menurut mereka ya kita nggak rugi kok. Kamu nggak kerja kan kita nggak bayar juga. Tinggal nyari penggantinya aja yang siapa yang mau. Itu aja. Kalau di kapal cerita lucu jarang sih. Lebih banyaknya cerita sedih sih. Cerita radio. Cerita senangnya di kapal itu kalau tanggal gitu aja. Soalnya itu enggak. Terus yang perlu digaris ini based on my experience. Tapi ini ya kita harus jalan cepat, tapi jangan jatuh. Nggak ada yang bisa. Ya gimana saya bilang bisa nyong botol bekas yang bawahnya gitu. Iya. Jangan kan lari cepat ya, kita lari pelan aja. Pasti kan goyang-goyang gini gitu ya. Udah saya bilang ini nggak ada gunanya bro, nggak usah kayak gini lah, orang kita di hotel juga nggak servis pakai botol bekas kok. Akhirnya bilang jadi itu salah satu pengalaman dulu lah. Tadi pertanyaan udah dijawab ya, kalau gini jadi kamu bisa niruin gitu. Simpelnya sih kurang lebih seperti itu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kamu mau belajar ya nggak apa-apa bisa aja. Gini jadi kamu bisa niruin gitu.
simpelnya segitu harus. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kamu mau belajar ya nggak apa-apa, bisa aja. Makanan saya mau tanya, Ya. kalau Uber untuk cewek peluangnya banyak nggak sih, terus harus ikut minum Oke. Good question. No problem. You are free ya. Siram. Alright. Di luar negeri itu nggak ada gender. Di luar negeri itu nggak ada gender. Jadi cewek juga bisa jadi supir, kenapa cewek nggak bisa jadi bartender? Jadi jawabannya bisa banget. Saya juga beberapa staff bartendernya ada cewek. Yang sebenarnya mereka juga nggak punya banget knowledge yang bagus di bartending, cuma karena ya tadi pertimbangan di New Zealand itu mereka misalkan nge-hire student tapi dia mau kerja di bar, yang penting dia punya willingness to learn about bartending, so bisa. Jadi intinya nggak ada gender, nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dia bisa aja jadi bartender. Satu, yang kedua, kalau misalkan harus minum enggak. Saya kalau kerja sambil minum enggak. Kalau di kapal iya, kerja sambil minum saya dulu. Sambil maksudnya kan di kapal kan bebas ya, maksudnya kayak minuman tuh banyak, kamu mau hiding juga bisa. Tapi kalau di sekarang skupnya kan kecil banget restoran, jadi mau lari kemana ketahuan gitu, mau ngumpet di mana, minumnya di mana kan ketahuan, jadi nggak bisa. Nah kalau minum-minum, pertanyaannya minum-minum selama kerja atau gimana nih? biar ikut minum sama tamunya. Ya nggak boleh lah, ngarang aja. Nggak boleh. Joy. Kalau di kapal nggak, maksudnya dimanapun kayaknya nggak ada minum sama tamu bareng, nggak boleh. Jelas ya. Jadi tapi kalau misalkan minum-minum di luar jam kerja itu your choice, kamu yang memutuskan. Jadi tapi nggak ada yang wah kalau misalkan cewek sendirian terus bartender yang lainnya cowok semua terus saya harus ngikutin. Dan di luar negeri nggak ada bahasa cekok-cekokan. Kalau kamu mau minum ya minum, kalau enggak ya udah bodo amat. Jadi nggak ada strict rule kalau cewek tuh berarti kita harus, kalau mentang-mentang belajar bartending kita harus doyan minum. Sebenarnya enggak ya, cuman saya kebetulan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa adapt dengan knowledge atau bisa improve knowledge-nya tidak dengan harus minum, tidak dengan harus practice, ya why not gitu. Cuma kalau saya kebetulan jalurnya saya harus minum dulu, saya harus proving dulu. Oke? Next. Tinggal. Yap. Kalau misal kita bisa nyiptain menu baru gitu, Yap. terus bisa sampai Display menu. iya, Ya. display di menu, apa kita bisa dapat Royalty. hasil ya, royalty? Enggak. Enggak. Maksudnya kalau di perusahaan saya yang sekarang sih, di company saya yang sekarang enggak. Karena again itu nggak bisa dihak patenkan. Royaltinya dari mana? Satu, yang kedua, New Zealand itu seasonal. Jadi misalkan bulan ini tahun ini saya punya cucumber cocktail, mungkin bulan depan cucumber cocktail udah nggak ada. Jadi dia tuh selalu muter, makanya nggak bisa dipatenkan dan nggak ada royalti. Misalkan bulan ini saya punya kita lagi musimnya grapefruit, ya saya harus mikir gimana bikin cocktail dari grapefruit. Nanti bulan depan tuh mau datang lagi passion fruit, gimana cara mau bikin lagi cocktail yang baru. Bulan depannya lagi seasonnya ganti lagi ke Feijoa atau Tamarillo atau apa namanya. Kalau classic cocktail itu kan dia udah apa ya? Udah bukan paten, maksudnya kayak classic cocktail itu udah dari tahun dulu, dan itu nggak ada hak patennya. Jadi kalau misalnya
sekarang Long Island, contoh Long Island Iced Tea, keras, terus kamu masuk NS, terus kamu build spiritnya kan? Diracik ya Pak? Ya, built in. Jadi built innya itu on the glass. Jadi kamu masukin langsung di glass, langsung atasnya pakai corknya di atas kan. Nah di beberapa negara, Long Island itu ada yang di shake, ada yang di stir. Nah itu bukan hak paten. Jadi maksudnya bukan paten. Jadi kayak ya depend on which country you work and depend how your company. Kamu bisa aja ngerubah dan itu nggak ngerubah aturan dan itu nggak salah. Berarti boleh ngerokok. Boleh. Tergantungnya. Tapi basicnya tetap kecuali kalau kamu bikin Long Island Iced Tea kan ada vodka, tequila, gin sama triple sec atau contro, satunya lagi rum. Kalau kamu masukin whisky itu bukan Long Island lagi namanya. Itu aja. Jadi udah ada resipi, basic resipinya udah ada. Dan itu yang nggak bisa dirubah. Tapi the way how you make it, ya you can change based on negara lah. Kayak atau yang lain mau nanya apa aja, tapi dari sisi ini silakan. Di dalam belakang ya, dia penasaran ya? Udah saya Oke, Azam. Makan, nama saya Azam. Usaha hukumnya Yu. Saya mau tanya Mas, sebelum berangkat kapal kan harus siapin sertifikat ya? Sertifikatnya ada PST, buku apa lagi? SAT, Simanbu, CCT, Crowd and Risk Management, sama satu lagi kalau waiter sekarang harus ada AFF kalau nggak salah, atau SRB kalau untuk waiter. Kalau dulu saya cuma 3, 4 sama Simanbu. Ya PST, Basic Security Training, Security and Awareness Training, Crowd and Risk Management. Itu dibagi 2 lagi, Crowd Management sama Crisis People Management. Sama sekarang yang saya tahu untuk waiter itu ada yang namanya SCRP atau KFF itu kalau nggak salah. Ada tambahan satu lagi. Pas bikin tuh kayak berapa hari sih? 3 hari kalau nggak salah. Seminggu apa 3 hari? Seminggu ya? PST seminggu kan, yang lainnya. Saya lupa lagi ya, sertifikatnya udah saya buangin semua. Oh, Ya udah nggak pakai buat apa? Menemuin doang. Dulu saya bikin di Gebang, di Simen apa? Simen Jaya. Sudah saya dulu bikin di situ. Gebang di Gebang. Tapi biasanya kalau kamu mau ke cruise harus ngambil 3 itu. Itu biasanya udah sepaket. CCT itu kalau nggak salah CCT. CCN, itu mah kapten itu nggak dulu ya. Sorry. Ini masih CRT. Ah iya, singkatannya. CCM itu sehari, SNM itu 3 hari, BSD-nya seminggu kalau nggak salah dulu tuh. iya. Ya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari mungkin kalau ini totalnya. Itu aja sih kalau mau terus. Try lah dulu kamu kalau misalkan udah kadung ke kulit jangan dengerin omongan saya, oh harus berubah haluan jangan. Ikutin aja kata Ating. Coba aja dulu, kamu rasain dulu kerja di kursi kayak gimana. Setelah tahu, setelah ngalamin bukan jare-jare gitu ya bukan kata orang. Jadi oh ya kalau misalnya kamu cocok karena beberapa orang ada yang nggak mau ninggalin kapal karena mereka ngerasa nyaman di kapal. Nah itu kan pilihan mereka. Jadi saya nggak bisa mengeneralisir kalau kerja di kapal itu enggak ya. Menurut saya dulu mungkin pas saya kerja di kapal saya juga bilangnya sama ya. Tapi begitu sekarang sih, oh ada orang mau kerja di kapal gitu. Ini kan.